Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat berbahagia saya tentunya bisa berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita sharing kembali ya tentang analisis SWOT, manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan ya. Mudah-mudahan nanti insyaallah bermanfaat ya. Nah, analisis SWOT atau dikenal dengan strength, weakness, opportunities, kemudian threat adalah suatu pendekatan ya yang dapat digunakan untuk mengevaluasi ya faktor internal, eksternal yang mempengaruhi sebuah rencana atau inisiatif. Dalam hal ini adalah perencanaan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Nah, berikut ini adalah contoh analisis SWOT ya yang bisa digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Nah, apa sih strength ya, atau kekuatan kita? Nah, yang pertama tentunya tenaga kerja yang terdidik ya untuk strength-nya. Adanya tenaga kerja terdidik dan terlatih dalam bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, inovasi teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam penyediaan layanan kesehatan misalnya seperti telemedicine sekarang ini ya, dan sistem informasi kesehatan yang sudah bagus tentunya ya. Kemudian yang ketiga, kerjasama institusional ya. Adanya kerjasama antara institusi pendidikan, pemerintah, dan lembaga kesehatan dalam pengembangan tenaga kesehatan ya. Kemudian yang keempat ya, regulasi kesehatan yang ketat ya, kepatuhan terhadap standar regulasi dan etika dalam praktek kesehatan. Itu beberapa hal tentang strength atau kekuatan. Kemudian yang berikutnya, weakness ya, kelemahan. Nah, apa sih kekurangan tenaga kesehatan? Kurangnya jumlah misalnya ya, tenaga kerja terutama di daerah pedesaan atau ya daerah terpencil. Kemudian yang kedua ya, keterbatasan akses pendidikan, keterbatasan akses terhadap pendidikan kesehatan berkualitas terutama di daerah yang terpencil. Yang berikutnya ya, weakness-nya adalah turnover-nya tingginya tingkat pergantian tenaga kerja dalam bidang kesehatan. Yang keempat itu kurangnya diversifikasi keterampilan. Misalnya kurangnya diversifikasi keterampilan itu di antara tenaga kesehatan ya yang ada di kita. Nah, sekarang peluang ya, opportunitiesnya seperti apa? Yang pertama ya, pengembangan program pendidikan. Peluang untuk pengembangan atau mengembangkan program pendidikan kesehatan yang lebih terjangkau dan berorientasi pada apa? Pada kebutuhan masyarakat tentunya. Yang kedua, teknologi dan inovasi. Peluang untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Yang ketiga, kerjasama internasional. Peluang untuk kerjasama dengan lembaga internasional dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Yang keempat adalah peningkatan kesadaran kesehatan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan memberikan peluang untuk pengembangan program-program pencegahan dan promosi kesehatan. Nah, sekarang ancamannya atau threat ya. Yang pertama itu krisis kesehatan publik. Ancaman dari krisis kesehatan publik seperti pandemi ya ataupun wabah penyakit ini menjadi ancaman yang sangat serius. Yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah terkait pandangan kesehatan dan regulasi. Yang ketiga, ya, persaingan global ya. Persaingan global ini untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan terlatih.
Yang keempat adalah teknologi yang berkembang pesat, itu menjadi ancaman ya. Ancaman dari perkembangan teknologi yang mungkin membuat beberapa jenis pekerjaan kesehatan menjadi usang udah tidak up to date lagi atau berubah ya, sangat drastis. Nah, ini membutuhkan sesuatu penanganan karena ini menjadi ancaman yang sangat serius ya, threat ya. Nah, analisis SWOT ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor apa yang kira-kira perlu ditingkatkan atau diatasi dalam perencanaan sumber daya manusia, terutama di bidang kesehatan, serta memanfaatkan peluang yang tersedia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kesehatan yang ada nantinya. Nah, sekarang setelah kita lanjutkan ke analisis kebutuhan sumber daya manusia bidang kesehatan ya. Jadi, analisis kebutuhan sumber daya manusia atau SDM di bidang kesehatan ini sangat penting ya, untuk memastikan apa? Bahwa jumlah, kualitas, distribusi tenaga kerja kesehatan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Nah, ini beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk analisis kebutuhan ini. Yang pertama ya, kita melakukan identifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat. Lakukan dengan analisis yang benar, dengan metode yang benar ya, tentang kondisi kesehatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan, di daerah masing-masing kalau memang ini ya. Kemudian identifikasi masalah kesehatan yang dominan. Apa sih yang terjadi yang paling dominan, kemudian tingkat prevalensi penyakit yang ada di daerah mungkin akan berbeda, kemudian demografi populasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan layanan kesehatan di lokasi Anda semua. Kemudian yang kedua langkahnya adalah penentuan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Nah, identifikasi jenis-jenis tenaga kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang telah diidentifikasi. Ini bisa meliputi misalnya dokter, perawat, bidan, tenaga medis lainnya, serta tenaga kesehatan non-klinis seperti manajer kesehatan, tenaga administrasi, dan ahli kebijakan kesehatan ya. Langkah yang ketiga, lakukan estimasi jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Dihitung jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan berdasarkan apa? Analisis kebutuhan kesehatan masyarakat, kemudian tingkat pelayanan yang akan diinginkan, dan standar tentunya kebutuhan minimal untuk setiap jenis tenaga kesehatan. Ini bisa melibatkan perhitungan rasio tenaga kesehatan per jumlah populasi, rasio tenaga kesehatan per fasilitas kesehatan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Oke, kemudian yang keempat, langkah berikutnya ya di dalam analisis kebutuhan ini ya, penilaian distribusi geografis. Kita evaluasi distribusi geografis tenaga kesehatan yang ada untuk mengidentifikasi disparitas ya, antara area perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah yang berbeda dalam wilayah yang bersangkutan. Kemudian identifikasi area di mana kekurangan tenaga kesehatan paling terasa dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang kelima, kita lakukan analisis kompetensi dan keterampilan. Tinjau kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar ya, dan kebutuhan masyarakat tentunya. Nah, identifikasi kekurangan dalam keterampilan misalnya dan kompetensi tertentu, dan lakukan upaya tentunya untuk memperbaikinya melalui pelatihan dan pengembangan. Jangan dibiarkan ya, kalau misalnya kurang dari standar ya, tetap kita harus lakukan peningkatan melalui pelatihan ataupun pengembangan yang bisa dilakukan, atau intinya di-upgrade lah ya keterampilan mereka. Yang keenam itu pertimbangkan faktor-faktor demografis dan epidemiologisnya ya. Perhatikan faktor-faktor demografis seperti
pertumbuhan populasi, kemudian penuaan populasi, ada migrasi, serta faktor-faktor epidemiologisnya seperti perubahan pola penyakit dan tren kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di masa yang akan datang, ya. Kemudian langkah yang ketujuh, konsultasi dengan pihak terkait, misalnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam proses analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk memastikan, ya, pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan dan solusi yang akan diusulkan. Jadi analisis kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan harus menjadi proses yang berkelanjutan dan dinamis, ya, terus diperbaharui dan disesuaikan dengan perubahan dalam kondisi kesehatan masyarakat serta perkembangan dalam praktek dan kebijakan kesehatan, ya. Itu beberapa hal yang harus atau langkah, ya, di dalam analisis kebutuhan. Nah, sekarang kita menganalisis ketersediaan sumber daya manusia. Kalau tadi kebutuhannya butuh. Nah, sekarang ketersediaannya, tersedia tidak, kita perlu juga lakukan analisis. Nah, analisis ketersediaan sumber daya manusia SDM di bidang kesehatan penting untuk memahami apakah jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang ada memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk analisis ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Yang pertama tentunya, ya, inventarisasi tenaga kesehatan. Identifikasi dan catat jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang ada di wilayah atau lembaga kesehatan tertentu. Ini mencakup misalnya dokter, perawat, bidan, tenaga medis atau yang lainnya, ya, serta tenaga kesehatan non klinis seperti manajer kesehatan, ya, penting juga, ya, tenaga administrasi dan ahli kebijakan kesehatan, ya. Jadi kita lakukan inventarisasi, ya, tenaga kesehatan ini. Yang kedua, kita melakukan evaluasi kualitas tenaga kesehatan. Ditinjau kualifikasinya seperti apa, kemudian kompetensinya seperti apa, dan keterampilan tenaga kesehatan yang ada ataupun yang tersedia. Nah, kemudian diperhatikan juga apakah mereka memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai, ya, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tentunya. Yang diharapkan kan seperti itu, benar-benar tenaga pelayanan kesehatan yang prima. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, yang ketiga, kemudian kita lakukan analisis distribusi geografis. Tinjau, ya, kita tinjau distribusi geografis tenaga kesehatan yang ada untuk mengidentifikasi disparitas antara area perkotaan dan pedesaan serta antara daerah yang berbeda dalam wilayah yang bersangkutan. Kemudian diperhatikan apakah ada kekurangan tenaga kesehatan di area tertentu, ya, dan pertimbangkan upaya bagaimana untuk meningkatkan distribusi yang merata. Jadi jangan sampai di daerah tertentu malah kekurangan, ya. Jadi ini banyak terjadi, biasanya mengumpul di daerah tertentu saja atau di perkotaan ini. Kalau bisa jangan dilakukan, ya. Kemudian yang keenam itu evaluasi faktor-faktor penyebab kekurangan tenaga kerja kesehatan ini, ya. Kita identifikasi apa sih faktornya yang menyebabkan kekurangan tenaga kesehatan ini, misalnya seperti kurangnya fasilitas pendidikan kesehatan, kemudian migrasi tenaga kesehatan ke luar negeri atau ke luar daerah, ya, ke perkotaan, kemudian tingginya turnover tenaga kesehatan dan kurangnya insentif untuk bekerja di daerah pedesaan misalnya. Ini yang sering terjadi, ya. Ini harus benar-benar kita atasi sehingga terjadi
pemerataan ya di semua daerah tentunya. Yang kelima, analisis rasio tenaga kesehatan per populasi. Kita hitung rasio tenaga kesehatan per jumlah populasi untuk menentukan apakah jumlah tenaga kesehatan yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Kemudian kita bandingkan rasio ini dengan standar atau rekomendasi internasional ataupun nasional ya, standar nasional Indonesia untuk mengevaluasi ketersediaannya. Nah, langkah berikutnya yang keenam adalah evaluasi faktor-faktor demografis ya. Terutama nih perhatikan faktor-faktor demografis ya, seperti pertumbuhan populasi, kemudian penuaan populasi dan migrasi yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan di masa depan. Kemudian yang ketujuh, konsultasi dengan pihak terkait tentunya, libatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan dan organisasi profesi ya dalam proses analisis ketersediaan sumber daya manusia kesehatan ini untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif, pengetahuan yang komprehensif dalam mendukung solusi yang diperlukan. Dengan demikian ya, kita harus melakukan analisis ketersediaan sumber daya manusia ini di bidang kesehatan ya, semuanya berkontribusi ya, baik pemerintah, lembaga kesehatan dan organisasi yang terkait sama-sama ya mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memastikan bahwa kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tentunya ya. Oke, itu bagaimana kita melakukan analisis ketersediaan sumber daya manusia. Nah, setelah itu kita lakukan pengambilan keputusan ya tentang sumber daya manusia kesehatan ini. Nah, pengambilan keputusan dalam perencanaan sumber daya manusia SDM ini terutama di bidang kesehatan ini memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data ya, jangan asal pakai perasaan tapi menggunakan data. Nah, berikut ini langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan untuk pengambilan keputusan perencanaan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Yang pertama tentunya tadi ya, lakukan analisis kebutuhan ya. Mulailah dengan menganalisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan faktor seperti demografi, populasi ya, pola penyakit yang dominan, akses pelayanan kesehatan dan kebijakan kesehatan yang ada. Setelah itu baru kita melakukan evaluasi ketersediaan, ditinjau misalnya ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang ada, termasuk jumlah, kualitas, distribusi geografisnya, dan kompetensi tenaga kesehatan. Identifikasi juga kelebihan dan kekurangan dalam ketersediaan tenaga kesehatan. Nah, berikutnya langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menganalisis SWOT ya, seperti digambarkan di awal tadi. Jadi lakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, peluang dan ancaman ya dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan. Hal ini dapat membantu nanti mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dalam pengambilan keputusan yang tepat nantinya. Kemudian langkah keempat adalah penggunaan data ataupun analisis statistik ya, jangan pakai perasaan ya. Manfaatkan data dan analisis statistik untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian gunakan data tentang jumlah populasi, tingkat penyakit, distribusi geografis dan tren kesehatan untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di masa depan tentunya. Nah, yang langkah berikutnya ya di dalam pengambilan keputusan adalah konsultasi dengan pihak terkait. Jadi dilibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan dan organisasi profesi dalam
proses pengambilan keputusan. Kemudian pendapat dan masukan dari berbagai pihak dapat membantu memperoleh perspektif yang komprehensif ya. Kemudian yang keenam, perencanaan jangka panjang ya, dan jangka pendek. Misalnya buat rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan. Identifikasi langkah-langkahnya ya secara konkret yang perlu diambil dalam jangka pendek serta strategi apa ya, baik yang jangka panjang untuk memperbaiki ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan ya. Nah, yang ketujuh adalah kita melakukan evaluasi dan penyesuaian ya. Kita lakukan evaluasi secara berkala. Ini penting ya, terhadap rencana dan keputusan yang telah diambil ya. Kemudian ditinjau ya, apakah strategi yang telah diterapkan tadi efektif atau tidak ya, sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal ataupun internal atau tidak, atau seperti apa ya, serta kita melakukan penyesuaian jika diperlukan ya. Update terus, kita lakukan penyesuaian dengan sesuai dengan kondisi. Kemudian yang langkah yang ke-8 ya, implementasi kebijakan dan program ya. Terakhir ya, yang langkah terakhirnya tentunya diimplementasikan keputusan yang telah diambil melalui proses tadi ya, menganalisis semua dengan berbagai macam pertimbangan, diambil melalui kebijakan dan program yang relevan. Pastikan adanya dukungan yang cukup dari berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengambilan keputusan dalam perencanaan sumber daya manusia bidang kesehatan dapat dilakukan lebih sistematis nanti, tentunya efektif ya kalau kita lakukan seperti tadi ya, sehingga dapat memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat ya. Itulah beberapa hal yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda bisa atau bisa dimanfaatkan atau bisa bermanfaat ya bagi kita semua ya. Sharing ini kita cukupkan ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.